Nah, jadi misalnya nanti indeks hidrogen defisiensi atau indeks kekurangan hidrogen ketemu nilai angka 1, maka ini menunjukkan di dalam senyawa organik ini dia punya satu ikatan rangkap 2 atau punya satu cincin. Jadi yang harus diingat, cincin ini tidak hanya terbatas pada suatu senyawa benzen ya. Siklo pun juga boleh. Intinya adalah cincin ya. Jadi tidak hanya kalau kita mikirnya, oh apakah cincin ini suatu benzena, Bu? Tidak ya, tidak hanya suatu benzena, tapi intinya adalah suatu cincin. Nah, ini saya nunjukinnya adalah cincin yang anggota 6. Nanti kan bisa juga cincin yang anggota 5, bisa juga cincin yang anggota 4, atau cincin yang anggota 3. Nah, ini semuanya ini adalah cincin. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan rumus formulanya. Nah, nanti kalau IHD-nya ini ketemu angka 2, artinya di dalam senyawa organik yang punya rumus molekul tertentu, itu dia punya satu ikatan rangkap 3. Nah, tujuannya apa kita menentukan IHD ini? Nah, tujuannya adalah pada saat kita punya rumus molekul, kita mau lihat nih, di suatu senyawa organik ini apakah dia punya ikatan rangkap, atau mungkin dia juga punya cincin, atau malah dia punya ikatan rangkap 2 plus cincin. Nah, itu adalah yang suatu benzena, ya kan? Lalu bagaimana Bu cara menghitungnya? Nah, ini sebenarnya rumusnya sudah sangat umum ya teman-teman, kalau googling pun mungkin dengan dengan penyampaian yang sedikit ada yang berbeda, tapi intinya itu menghitung IHD ini sama dengan setengah dari jumlahnya karbon ditambah 2 dikurangi jumlahnya hidrogen dikurangi jumlahnya halida ditambah dengan jumlahnya nitrogen. Tetapi untuk halida dan nitrogen ini tergantung dari rumus molekulnya. Ya, kalau misalnya rumus molekul suatu senyawa, ya kan, kita misalnya contohnya itu dia hanya misal C4H8. Nah, ini adalah contoh ya. Lalu bagaimana Bu cara menghitung IHD-nya? Nah, maka IHD sama dengan ya setengah dari 2 dikali jumlah atom C. Nah, di sini ada 4 kan? Ditambah 2 ini ditambah ini sudah merupakan rumus, dikurang dengan jumlahnya 8, ya kan? Dikurangi 8. Nah, maka ini hasilnya berapa? 2 kali 4, 8, tambah 2, 10. 10 dikurangi 8, hasilnya sama dengan 2. Berarti kan setengah kali 2, maka ketemu IHD-nya angka 1. Nah, secara logika, pada saat senyawa ini dibentuk, dia akan punya satu ikatan rangkap 2. Dan ini sangat logika ya, karena kalau kita kembalikan ke rumus alkana, teman-teman ingat rumus alkana CnH2n. Nah, ini kan berarti punyanya si alkena kan? Punyanya suatu alkena. Nah, ini menunjukkan alkena itu dalam struktur senyawanya dia punya satu ikatan rangkap 2. Oke ya. Nah, jadi ini diingat-ingat untuk bagaimana menghitung IHD. Tujuannya apa? Pada saat kita sudah punya nih spektra, ya kan, kemudian kita hanya punya kita hanya punya rumus molekulnya. Dan ini kan pasti bagi teman-teman yang pertama kali mengerjakan soal, itu akan, wah ini apa maksudnya gitu kan. Malah kalau misalnya dipaksakan harus mengerjakan bisa-bisa apa buyar ya. Udah Bu saya nyerah gitu kan. Nah, jadi di sini Ibu kasih tahu pada saat kita sudah melihat spektra sebenarnya caranya gampang. Kita akan mengidentifikasi berdasarkan guideline ya. Guideline itu yang kalau teman-teman sudah download materi yang 2B itu ya kan bagaimana cara membaca
Kita kan sudah punya tuh tabel-tabel yang berisi kalau misalnya di antara 4.000 sampai 2.000 kemungkinan gugus fungsi apa aja. Nanti dikerucutkan lagi, kita lihat dalam bentuk kualitatifnya, penampakan spektranya gitu kan. Kalau misalnya di daerah 3.600, 600-an berarti kan bisa nitrogen dan juga hidroksi, amina atau hidroksi. Cuma dilihat lagi bentuknya karena mereka punya bentuk yang sangat khas. Nah, kalau sudah itu nanti kita akan geser lagi dari 2000 sampai ke 1000. Kira-kira ada nggak di kisaran 1700-an gitu kan. Nah, untuk khusus benzena itu banyak sekali penanda-penanda keberadaan suatu benzena. Mulai dari di daerah 2000-an sampai 1600, 1600 sampai 1400 dan juga daerah fingerprint. Nah, fingerprint ini sangat-sangat membantu karena kita ini nanti akan tahu nih kira-kira benzena ini apakah monosubstituen, apakah dia disubstituen. Kalau disubstituen berarti bisa kita sebut sebagai orto. Kemudian apakah para, apakah meta. Dia punya bentuk yang insya Allah ya kan kalau misalnya teman-teman perhatikan itu akan menjawab dari soal-soal yang akan kita kerjakan. Nah, jadi nggak banyak kunci yang bisa Ibu berikan. Bagaimana sih Bu sebagai pemula untuk bisa meramalkan struktur, tapi saya hanya punya spektra dan rumus molekulnya. Nah, jadi yang pertama kita hitung dulu IHD-nya. Setelah itu kita akan prentelin. Jadi kita akan detailkan dulu bentuk-bentuk kualitatif spektra yang muncul. Oke. Kita mulai di problem 10. Nah, problem 10 ya kan kita punya spektranya, kita punya rumus molekulnya. Nah, caranya ya tadi yang Ibu bilang ya kan? Nah, yang tadi Ibu bilang itu kita harus cari pertama kali nilai IHD-nya. Kan IHD-nya berapa Bu? Ingat rumusnya setengah ya kan? 2 dikali jumlah atom C, jumlah atom C-nya ini. Nah, ada 3 ditambah 2 itu sudah rumus ya kan? Dikurangi jumlah atom hidrogen. Berarti dikurangi 3. Berhubung di sini ada halida, halida itu kan minus ya, dikurangi. Jumlah halida di sini Cl-nya hanya 1, maka kita bisa kurangi 1. Bagaimana dengan nitrogen? Nitrogen nggak usah dimasukkan, ya kan? Karena nitrogen di dalam struktur di dalam rumus molekul ini tidak ada. Lalu kita kunci. Setengah, ya kan? 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. 8 kurang 3, 5. 5 kurang 1, 4. Maka setengah dari 4. Coret-coret, maka jawabannya 2. Teman-teman ingat tadi sebelumnya. Nah, jika kita memiliki IHD sama dengan 2, ya kan? Ini angka 1 ya. Berarti dalam struktur senyawanya itu nanti, ya kan? Dia punya ikatan rangkap 3. Well, karena IHD-nya ketemu 2, berarti dalam C3H3Cl, ya kan, nanti ada yang berikatan secara rangkap 3. Nah, minimal kita tahu itu dulu, gitu kan. Artinya C3H3 ini, ya kan, antar C itu, ya kan, itu tidak ada yang semuanya tunggal, tapi ada salah satunya yang rangkap 3. Nah, kemudian ya kan, lalu Bu bagaimana seterusnya gitu kan. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau sudah ketemu IHD ya kan, kalau misalnya nih kita iseng-iseng mau bikin beberapa kemungkinan, kan banyak kemungkinan C-nya 3 gitu kan. Kemudian ada CL-nya, kemudian hanya ada 3, kalau saya taruh di sini hanya 3 gitu kan. Otomatis bagaimana dengan yang di sebelahnya, sebelah kanan ini. Nah, jadi ini mending dihapus aja dulu, tapi kita identifikasi spektra ini secara kualitatif ya. Jadi yang pertama ya kan, teman-teman sebenarnya bisa ya ngecek dulu di kisaran 4.000 sampai 2.000 ini, ya kan. Nah, biasanya yang muncul di kisaran 3.000 lebih ya, 3.000 lebih ini kan. Nah, ini yang jadi ini khas ya teman-teman.
seandainya sempat membuka buku Pavia, teman-teman bisa cek ya kan di bab alkuna. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu alkin ya kan. Jadi kalau dia bahasa Inggris itu dia kan tulisannya alkin sini kan. Nah, ini adalah alkuna. Nah, bagian alkuna ini kan yang C-nya itu rangkap 3. Nah, jadi kalau teman-teman nanti untuk membuktikan hasil jawaban ini buka di Pavia, cari di bab alkuna. Di sana ya kan, seingat saya, nah ini kan udah ada jawabannya. Seingat saya itu dia ada memberikan informasi ya kan, kalau seandainya ikatan rangkap 3 yang berada C rangkap 3-nya ini posisinya itu terminal. Nah, ingat aja terminal ini adalah bagian akhir atau bagian ujung ke ujung. Dia ini akan menunjukkan serapan yang tajam. Jadi peak-nya itu strong, ya kan? Nah, strong seperti ini, tunggal ya kan, tunggal dan juga tajam. Nah, ini akhirnya menandakan apa? Oh, berarti pada struktur senyawa ini C rangkap 3-nya ini ada di posisi pojok gitu kan. Jadi kalau misalnya saya gambarkan dulu, nah bisa jadi dia pojok seperti ini. Nah, ini kan kemungkinan nih. Nah, berarti kalau kayak gini kan berarti kurang apa? Kurang hidrogen ya kan? Kalau di sini C sudah ngikat 3, maka di sini ada hidrogen. Di sini sudah 4, nah di sini ada 2. Nah, ini adalah kemungkinan ya kan? Kenapa? Karena saya sudah memposisikan si alkunanya ini di posisi terminal atau di posisi ujung. Loh Bu, kenapa Ibu pilih di sebelah kiri? Loh, saya mau tulis kiri atau saya tulis kanan, ini kan sama aja pembacaannya gitu kan. Nah, kemudian ya kan, kemudian lanjut lagi teman-teman ya. Bu, kenapa CL-nya Ibu juga taruh di terminal? Mungkin nggak saya taruh C-nya di sini, gitu kan? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Karena di sini C, kalau saya kasih nomor C1, C2, C3, C2 ini dia sudah full, tangannya udah kepake semua. Otomatis dia bisa nempel si halida klorin ini di posisi nomor 3, gitu kan. Nah, kemudian, nah di sini kan sudah ketemu untuk yang alkuna, nah ini dia spektranya. Jadi teman-teman bisa buka di Pavia, itu sudah dijelaskan bahwa kalau CC alkunanya itu posisi terminal, dia akan punya peak strong lebih dari 3.000-an, ya kan? Nah, karena di sini kita juga punya, nah ini kalau mau dikasih tanda itu saya tandakan adalah SPCH strength. Jadi tipe vibrasinya itu adalah stretching, CH, SP. Nah, SP inilah yang menunjukkan si C ya kan. Jadi rangkap 3 ini kan dia hibridisasinya adalah SP. Kemudian di sini, nah di sini itu kan juga ada tuh kisaran yang ini di kisaran 2.900-an sampai daerah 3.000-an. Nah, ini bisa jadi ya kan kita ambilkan sebagai SP3CH stretching. Jadi vibrasi stretching untuk CH-SP3. CH-SP3 yang mana ini? Ya kan? Nah, ini adalah CH-SP3. Nah, uniknya lagi untuk suatu alkuna ya kan. Nah, ini saya identifikasi di bagian daerah fingerprint. Nah, ini daerah fingerprint kalau teman-teman buka lagi di Pavia, ambil di bab bagian CCl ya kan atau C yang mengikat suatu halida. Nah, dia itu nanti ada di posisi 700 sampai 550 yang menunjukkan CCl. Jadi ikatan antara C dan juga Cl. Nah, kemudian ini yang khas ya kan. Nah, jadi ini adalah alkuna, dia itu ada di posisi 2150. Jadi selain teridentifikasi CC, jadi CCH, yang ini CCH ya, C yang ini. Nah, ini CCH terkonfirm dari peak yang ini, peak terminal. Kemudian antar C dengan C-nya, ya kan, C dengan C-nya ini, C1 dengan C2 ini ada di 2100-an. Itu sudah ada di table box bagian alkins atau bagian alkuna. Teman-teman bisa cek, ya kan?
Nah, itu adalah hal-hal penting yang bisa kita identifikasi. Nah, dari situ, akhirnya kan kelihatan nih, saya hapus yang tadi prediksi kita. Nah, ini adalah bentuk senyawanya. Ya kan? Nah, ini adalah bentuk senyawanya. Jadi yang punya spektra dengan rumus molekul C3H3Cl ini bentuk spektranya ada bentuk senyawa organiknya, bentuk strukturnya adalah seperti yang tertera di slide. Jadi ada CC alkuna di posisi terminal. Posisi terminal itu artinya ada di posisi paling pojok, paling ujung. Dia tidak di tengah-tengah ya kan, tapi ada di ujung. Nah, kemudian untuk ikatan CC, C antar C ya kan yang rangkap 3 itu teridentifikasi di 2150 ya kan. Kemudian untuk CC3H-nya ya kan, untuk yang SP ini bagian stretching ini ada di 3200 lebih. Kemudian nanti di sini juga kita punya SP3CH ya kan, C dengan H itu ada di kisaran 2800 hampir ke 3000-an ya kan. Jadi Bu kan katanya di 2800-an. Nah, memang nanti namanya bilangan gelombang ini dia bisa plus minus gitu ya kan, dia bisa bergeser-geser ya. Dan kemudian ikatan C dengan CL, nah itu ada di 700-an sampai 550. Sorry. Oke. Jadi kenapa Bu kok yang CL ini posisinya sorry ya, kenapa yang CL itu posisi bentuk spektranya terpotong Bu? Nah sebenarnya terpotong atau tidak ya, teman-teman bisa melihat beberapa contoh yang ada di Pavia lagi. Jadi ini kita benar-benar mengerjakan ini tuh nggak bisa pakai feeling-feelingan atau misalnya ngelihatnya itu cuma 1 atau 2 kali. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh soal yang mengandung halidah. Nah, gimana nanti halidanya itu muncul di posisi fingerprint, kita juga bisa mengidentifikasi bentuk dari kualitatifnya. Jadi di sini nanti teman-teman kalau buka di beberapa contoh itu akan paham, oh kenapa dia tersplit 2 seperti ini, gitu ya. Karena memang ranknya itu adalah di 700 sampai 550 ya. Jadi teman-teman untuk saat ini ya coba diamati, ditandai gitu kan, supaya nanti lebih ngeh lagi teman-teman bisa buka table box di bagian Alkuna dan juga di bagian CCL. Jadi dibaca pelan-pelan, oke? Nah, kalau gitu yang kedua. Nah yang kedua ini sama ya kan, kita nggak akan bisa langsung tebak ini apa, itu nggak bisa. Kita harus tahu dulu ikatan CC yang ada di rumus molekul ini itu kira-kira punya ikatan rangkap atau tidak. Nah, jadi kembali lagi kita akan hitung nilai IHD-nya. Jadi nilai IHD-nya ya kan, setengah dari 2 kali jumlahnya atom karbon, nah itu ada 10 ya kan, ditambah 2 dikurang jumlahnya atom hidrogen, dikurang 14. Nah, ini berapa hasilnya? Setengah, 2 kali 10, 20, ya kan? 20 tambah 2, hasilnya 22, 22 kurang 14, hasilnya 8. Dibagi 2, jumlahnya 4 loh Bu, banyak banget 4 gitu kan. Padahal teman-teman tadi itu cuma melihat ketentuan ada yang IHD-nya 1 atau IHD-nya 2. Nah, kalau ketemu IHD-nya 4 ya kan, sepanjang saya menemukan soal yang jumlahnya 4, biasanya yang terbentuk dari strukturnya ini apa? Ada 3 ikatan rangkap 2. Jadi ada 3 ikatan rangkap 2 plus 1 cincin. Nah, biasanya biar gampang itu saya nyebutnya ini adalah suatu benzena. Loh, kenapa Bu suatu benzena? Lihat, kita punya 1 buah cincin, ya kan? Kemudian ada 3 ikatan rangkap 2, 1, 2, 3. Nah, ini kan adalah suatu benzena. Ya,
Dan ini kan sudah terwakilkan C-nya sudah ada 6, ya kan? Nah, ini kita berarti tinggal mencari 4 atom C yang lainnya. Oke. Nah, kemudian ya kan, kalau sudah nanti kita bisa mengidentifikasi benar nggak sih Bu kalau dari perhitungan IHD ini benar kalau dia adalah suatu benzena. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa confirm di daerah 1600-an ini ya kan sampai 1400-an itu biasanya itu akan ada yang namanya spektra seperti ini. Kadang dia spektranya medium sampai ke lemah ya kan. Nah, itu adalah miliknya ya kan, CC rangkapnya milik punyanya si benzena ya kan. Nah, jadi kalau kita mau buka satu persatu nih, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada sp3ch stretching loh Bu. Kan di sini cuma benzena, tapi teman-teman jangan lupa benzena ini masih apa namanya C-nya 6 ya kan, C-nya 6 berarti dia masih kurang C-nya 4 ya kan. Nah, di sini untuk melihat ya kan di mana posisi atom C yang lain, ini kita bisa buka ya kan. Nah, ini adalah CC benzena ya teman-teman yang tadi saya tuliskan atau CC-nya aromatik. Jadi ikatan rangkap 2 milik ikatan CC rangkap 2 miliknya si benzena ini dia kisarannya di 1600-an sampai 1400-an ya. Nah, kemudian di sini, nah ini yang tadi saya katakan. Oh, ternyata kita punya daerah overturn. Nah, ini yang tadi saya bilang, untuk benzena kita itu akan punya identifikasi di daerah 2000-an sampai 1667. Nah, ini adalah untuk melihat kira-kira overturn. Overturn itu apa sih? Overturn itu adalah tumpukan dari vibrasi-vibrasi yang signalnya lemah, dia bisa saling menumpuk satu sama lain, atau dia tidak menumpuk tapi menunjukkan bentuk yang spesifik khusus benzena. Ya kan? Nah, nanti overturn di daerah 2000 sampai 1600 akan dikuatkan lagi di daerah fingerprint-nya. Nah, ini ada dua ya, ada dua kemungkinan. Jadi yang tengah ini adalah benzenanya, ya kan? Kemudian kita akan buat di sini kita kan masih butuh 4 atom karbon lagi. Nah, ini kan saya tambah 1, 2, 3, 4. Di sini juga bisa 1, 2, 3, dan 4. Intinya dari A maupun B, dia sama-sama punya posisi para. Dilihat dari overturn-nya, kemudian ditambah dengan daerah fingerprint-nya. Bu, tahu dari mana Bu bentuk yang seperti ini dan fingerprint itu ada di bagian bab aromatik. Jadi teman-teman bisa buka box yang bagian aromatik, nanti teman-teman bisa melihat identifikasi bentuk kualitatif juga bentuk kualitatif, apakah peak yang dihasilkan daerah fingerprint bagi substituen para, apakah dia medium, apakah dia strong, dia hanya satu atau dia muncul dua, kisarannya di angka berapa. Nah, kemudian ya kan nanti di antara di pilihan tadi ya kan, pilihan tadi ternyata tadi yang saya katakan, kalau kita tidak jeli bisa jadi teman-teman memilih yang model yang A ini gitu ya. Nah, ternyata di daerah ini di sekitar 1400 sampai 1200-an kan. Nah, peak yang sangat lemah ini, medium lemah, ini menunjukkan ikat isopropil. Isopropil itu ini bentuknya. Nah, sehingga antara A dan B saya pastikan bentuknya adalah yang CH14 yang memiliki spektra seperti ini, gambar strukturnya adalah yang gambar D. Kenapa? Karena ini bisa melihat
aplikasi dari setiap fungsinya. Jadi ini yang jawaban yang B. Coba dipahami pelan-pelan, di gambar, nanti dicari tadi supaya teman-teman bisa menemukan data dari aromatik. Nah, ini saya katakan untuk polipaka ada kisaran 800 dan model ini nah, version pra di daerah 2001 dikonfirm melalui fingerprint ada tipe memang dia temu posisi seperti ini. Tapi bagaimana sama kayak di daerah 1300-an sampai 1200 ini peak yang sangat yang bisa saja ya bagi orang ini Amerika ternyata akan menunjukkan pH isoprofil. Gimana Bu posisi isoprofil bisa temukan di Afrika? Jadi saat saya mengerjakan soal ini, saya juga mendetail semua kemungkinan ada. Ini, nah ini bisa melihat ya kan. Tadi kan saya bilang daerah 2000 sampai 1006 kan untuk posisi para dibentuk kualitatif seperti ini. Nah, ini kita bisa bahkan lagi. Nah, kualitatifnya ada yang sedikit aja medium mungkin yang kurang karena Putri juga ini sama dengan gambarnya di tiang juga nggak jalan Ibu deh. Jadi dia ada yang agak sedikit medium, kemudian dia yang sedang, kemudian dia yang lemah. Wih, banyak tugas itu dibilang aja. Nah, ini sekali aku ngumpulin kenapa kalian untuk yang positif parah. Jadi teman-teman lihat ya dia ada di daerah 800 dan dia punya peak yang bedanya S atau strong, artinya kuat. Kita aja dan mendengarkan penjelasan saya ya pasti bingung. Jadi nanti setelah belajar ini teman-teman ya buka kembali buku Pavia yang pernah saya berikan, buka bab-bab berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi bisa mengerjakan ini adalah karena terbiasa mengerjakan. Dan contoh soal ini sebenarnya soal-soal yang ada di Pavia. Jadi posisi saya dan teman-teman sama, saya juga ambil soal dari Pavia, yang saya juga coba kerjakan dan saya coba untuk mengidentifikasi semaksimal mungkin dari jawaban yang akan kita yang akan kita jadikan jawaban sebenarnya ya. Oke, nah sekarang yang problem 12. Nah, problem 12 ya kan, kalau mengingat bentuk spektra secara kualitatif yang udah saya tandain ini pasti teman-teman paham. Kira-kira ini apa sih kan? Nitrogen, karena di sini di rumus molekulnya itu tidak ada atau N. Kita akan mulai menghitung nilai IKB. Kita akan melihat apakah pada struktur nanti ada ikatan rangkap atau tidak. Rumusnya itu setengah 2 kali atom C ya kan dikurang ditambah 2 dikurang jumlah atom hidrogen. Nah karena di sini nggak punya H, nggak punya nitrogen juga, cuma aja rumusnya setengah 2 kali 7 ditambah 2 dikurangi 8 dikurung 2 kali 7 11 tambah 16 kurang 8 itu hanya 8. Berarti kalau kita coret ada 4. Nah, kalau 4 teman-teman ini lagi kan, berarti ada 3 ikatan rangkap 2 dan punya 1 cincin atau punya ini adalah 1 benzena. Nah, kalau 1 benzena nih teman-teman ya, benzena itu kan C6. Nah, kalau kita tuliskan ini C6, berarti dia, karena ini C7, ya kurang 1 atom C lagi.
ya kan? Nah, kemudian TV-nya itu ada. Kita akan lihat daerah 2000-an sampai 1600. Tujuan apa? Tujuannya untuk memastikan substitusi Ibu, ya. suaranya putus. Ya, gimana nih tadi? Ada slide-nya sudah jalan, Bu. Oh, suara putus ya, ringan kali ya. Suaranya putus-putus dan slide-nya nggak jalan, Bu. Diulangi, Bu, mulai dari fingerprint itu. Nggak jalan, Ibu. Nggak jalan dari tadi. Nggak jalan dari tadi. Nggak jalan, Bu. Suara Ibu ini sudah jalan belum? Tapi putus-putus sih. Tenang, nanti di record kok. Ya, biasanya itu udah yang bilang. Kayaknya kalau putus-putus teman-teman dengar, nanti di record itu ya baik-baik saja biasanya gitu. Udah kelihatan? Tapi di kita slide-nya nggak jalan, Ibu, padahal sinyal full. Slide-nya jalan. How? Oke. Saya setting. Tapi itunya nggak jalan. Oke. Saya ulang lagi. Gimana? Belum jalan, Bu. Kelihatan. Kenapa? Kenapa, Dek? Belum jalan. Slide-nya belum jalan, Bu. Nggih. Saya gelap, Ibu. Oke, kita coba stop presenting. Kita coba. Oke. Oke, Ibu buka slide, kelihatan apa enggak? Belum, Ibu. Kira-kira kelihatan atau belum? Belum, Bu. Belum. Oke, white ya. Belum kelihatan sampai sekarang? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke. Lagi proses. Lagi share. Oke, udah kelihatan presenting apa belum? Belum, Ibu, warnanya. Nah, Belum, Ibu. Ini saya hitam. Belum. Masih hitam, Bu. Warnanya hitam. Enggak. Oke, sabar ya. Semoga nanti hasil recordnya aman ya. Karena biasanya kalau saya record, mungkin karena saya yang record, hasilnya tuh baik-baik aja gitu loh teman-teman. Ya, termasuk nanti apa yang Udah ada, Ibu. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada? Udah, Ibu. Udah sekarang. Ibu. Ya, kelihatan, Bu. Di fingerprint, Ibu. Iya, fingerprint. Jadi dari soal problem yang 11 ya. Problem yang 11. Nah, ini kan udah ada jawabannya. Nah, itu Ibu merangkumkan bentuk-bentuk kualitatif yang menunjukkan si ini tadi menunjukkan di
daerah 2000 sampai 1600. Nanti itu ada bentuk kualitatif bagi benzen yang tersubstitusi para dan dikuatkan lagi dengan yang daerah fingerprint. Kalau dia ada di posisi para, untuk substituennya itu dia kenampakan peak ya, atau kenampakan model peaknya tadi punya. Oke, kalau ini next yang problem 12. Problem 12 sudah di layar teman-teman. Pahing. Apa 12 sudah kelihatan? Oh, masih Enggak ada. Masih di pinggir. Enggak ada. Macet lagi, Bu. Enggak muncul slide problem 12. Yes, nggak muncul. Why, ada apa ini? Kalau Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Sudah ada, Ibu. ada? Udah ada. Oh, sepertinya delay ya dia ya. Padahal saya udah buka dari tadi. Oke. Problem 12, rumus molekulnya C7H8O. Udah kelihatan? Untuk problem 12 ya, teman-teman. Di sini kan rumusnya kita nah, IHD sama teman-teman bisa asumsikan adanya 3 ikatan rangkap 2. Kita mau buatkan itu adalah suatu benzena, ya, suatu benzena. Nah, di sini nanti yang harus kita cari kemudian adalah bentuk atau apakah kita kisaran 2 sampai 1006. Jadi kita melihat kira ada nggak kisaran ini. Nah, kalau ada, nanti akan menunjukkan angka benanya itu substitusi mono atau trimer. Nah, sedangkan untuk yang di bilangan gelombang ini yang untuk spektranya seperti ini, ya. Gimana? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Coba keluar dulu dari ya. Saya stop dulu. Ya. Saya stop present dulu, teman-teman. Oke, got recording. Oke.